yang tadi saya sebut, Apa tuh? ciri khas air laut itu apa? Guys, tahu nggak ciri khas air laut? Pasti semua bilang, air laut asin, ya kan? Bener nggak, Om? Iya. Bener. Kebanyakan orang bilang ciri khas air laut itu asin. Asin, Tapi tapi bukan asin. Assalamualaikum guys, balik lagi bareng Adi Bayu di Teras Sinergi. Dan hari ini saya mau pengen sih punya akuarium yang di dalam rumah. Aduh, kalau misalnya ngelihat itu bikin hati itu jadi adem banget. Apalagi kalau ikannya ikan laut guys ya, ikan-ikan air laut. Nah, tapi saya masih bingung guys, mungkin saya bisa dibilang newbie lah ya. Nah, saya mau belajar dulu nih, gimana sih awalnya kalau misalnya mau bikin akuarium yang dalamnya itu ikan-ikannya ikan air laut atau spesies-spesies air laut. Kita tanya-tanya sama ahlinya. Yuk. Kita sekarang ada di teras hanggar Pondok Kelapa. Yuk. Nah, sekarang kita sudah ada di MG Fish ya, di dalam hanggar teras Pondok Kelapa ini guys ya. Yuk, kita tanya sama ahlinya nih. Ahlinya tentang ikan-ikan atau spesies-spesies air laut. Ya. Selamat siang, Mas. Nah, guys, apa kabar? Oke, sehat ya. Nah, mungkin kalau misalnya banyak yang belum tahu, Mas namanya siapa? Burhan. Mas Burhan. Ini nih yang gue bilang ahlinya. Ya, namanya. Bukan ahli. Ini berendah aja, guys. Gini. Iya. Oke. Saya juga sama, masih belajar. Oke. Nah, Mas Burhan. Ya, siap. Apa sih, Mas, sebenarnya yang harus dipersiapkan pertama kali nih, Mas? Saya kan pengen banget nih, Mas, punya akuarium. Nah, yang kayak gini nih, ada biota-biota lautnya, ada kayak terumbu karang, ada ikan-ikannya gitu kan. Tapi saya kan masih bingung nih. Saya baru pertama kali mau mencoba. Itu apa aja yang dipersiapkan, Mas? Untuk awal sih kita persiapan dulu air akuariumnya dulu. Oke. Oh, akuarium yang ukuran berapa, panjang berapa, lebar berapa, tinggi berapa. Jadi nggak masalah ya? Nggak sebesar ini juga nggak Nggak masalah? masalah. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita siapin yang namanya rumah bakteri. Rumah bakteri. Rumah bakteri itu kayak Seperti kayak momugi, kayak ini. Ini kan disebut rumah bakteri. Momugi. rumah bakteri. Momogi. Saya tahu sih momogi jajanan anak Jajanan kecil. anak. Momogi. Untuk rumah bakteri contoh kayak kita kan rumah bakteri itu yang pertama. Yang kedua, kita harus pakai bakteri. Nah, ini yang namanya bakteri starter. Nah, jadi bakteri dari alam ada, tapi kita tambahkan bakteri biar lebih banyak. Bakteri lebih bagus. Ini biasanya Bakteri cairan. Jadi bakteri dari alam kan kita udah ada nih. Nah, biar lebih bagus lagi kita tambahkan bakterinya biar lebih. Jadi makin banyak bakteri di air laut ini. Guys, ya ternyata harus yang namanya bakteri dulu ada di dalam akuarium. Ya, Betul. benar. Oke, yuk kita lanjut lagi ngobrol. Setelah rumah bakteri itu ada, Nah, langkah berikutnya apa nih? Langkah berikutnya air kita masukkan. Air apa? Air asin lah. Air asin maksudnya air laut? Air laut. Bukan air dikasih garam, bukan? Bukan. Oke. Itu untuk awal kita pakai air alam dulu. Air alam, berarti air Ya, laut. air ya? laut. Oke. Tapi itu ada ada dua faktor. Apakah mau pakai berapa pieces gitu maksud saya? Oke, iya, betul. Contohnya kayak ikan sama terumbu karang ini. Ikan sama terumbu karang itu setelah kita untuk awal sih air alam aja ya. Air alam. Air alam setelah udah lama kita lihat perkembangan si terumbunya, ikannya bagus. Nah, kita tiap water change atau ganti air itu kita pakai garam. Nah, tapi sebelum sejauh itu dulu nih. Kan awalnya harus menyiapkan airnya dulu. Iya. Ya kan? Sebelum dimasukin ikan-ikannya atau spesies-spesies lautnya. Itu disebut cycling dulu kita. Berarti harus melihara airnya dulu. Air dulu. Jadi, Berapa lama melihara air itu? minimal 2 minggu, Wah, maksimal sebulan. Lebih lama lebih bagus. guys. Jadi bukan cuma ketika pengen sudah punya akuarium, masukin air laut langsung cemplungin ikan. Itu nggak bakal jadi. Nggak bakal jadi. Karena belum bakteri itu belum banyak. Resiko yang akan terjadi apa? Mati. Sia-sia. Kita beli sia-sia. Ikannya pasti akan mati. Pasti akan mati. 2 atau 3 hari mati.
2 atau 3 hari pasti mati. Bisa juga hari ini kita beli, hari ini kita masukin, bisa hari itu juga mati. Oh, karena kurang adanya bakteri. Kurang adanya bakteri. Oke, jadi dipersiapkan airnya, Terus ya, kita bakterinya, kasih bakteri, Mhm. harus semua bakteri Ya. biar kita disebut itu cycling atau air ini supaya mutar dulu Oke, itu dalam keadaan kosong. dalam keadaan kosong. Dalam keadaan Nah, kosong. setelah 2 minggu, Ah. ya kita mau tes nih air udah bagus atau belum. Nah, caranya gimana? Nah, kita beli aja ikan. Oke. Dua ekor aja lah. Mau taruh, kita lihat seminggu ke depan ikan itu bagus, lincah, mau makan pelet, nah berarti air udah oke. Jalan lain selain ikan, misalnya kalau Nah, ikan ada kan juga sayang nih. yang jalan, Caranya gimana? Caranya pakai jalan apa? lain yang ini kita pakai namanya udang kupas. Oke. Ini kita taruh ke tank Ah. atau ke sam. Bila mana si udang itu habis, nah berarti bakteri udah ada. Dalam berapa hari itu biasanya habis? Biasanya dalam 2 atau 3 hari itu udah habis. Habis bersih. Habis bersih. Biasanya. Tapi belum tentu itu air bagus. Oh gitu. Nah makanya yang dibikin air bagus itu ya kita harus berani berkorban, beli ikan lah 2. Ikan. Tapi ya ikan jangan yang mahal. Jangan yang lah. mahal dulu. Seperti yang harga 10.000 atau Oh, 20.000 iya, kita iya, belilah. iya. Bahkan kita ngajurinnya jangan banyak, paling 2. 2. Jadi biarpun mati itu kita nggak terlalu Iya. sakit-hati lah. betul. Untuk ngisi ikannya kita jangan nafsu juga. Bertahap. Bertahap kita minggu ini kita beli 3, besok kita beli 3. Jadi bertahap, jangan sekaligus main kita borong lah, seolah-olah kita nafsu kan. betul. Kan? Nah, itu kan cuma baru ikan Hmm. yang dimasukin. Hmm. Kalau mau ada terumbu karangnya segala macam Sama, segala macam. terumbu karang juga seperti ikan juga. Kita beli yang kuat dulu nih. Ah. Contoh, kita beli yang namanya ini batu hiu. Oke. Yang kembang ini namanya batu hiu. Oke. Nah kita beli 1. Ah. Jangan nafsu juga beli 1. Nah itu tergantung lampunya kayak gimana yang saya sebut tadi. Oke. Nah kalau lampunya tidak sesuai dengan keinginan dia ya dia nggak akan mekar. Jadi Oh. cuma kita ngelihat hanya batu aja. Oke. Nah, lampunya juga khusus untuk itu. Biar warnanya lebih Biar warnanya keluar. lebih keluar dan lebih hidup lah. Oke. Jadi kita beli 1. Bila mana seminggu ke depan dia mekar, cakep, Ah. terus indah berarti ya silahkan mau beli yang lain juga. Oke. Untuk dua pieces ini kita Ah. cerita untuk 2 pieces ya. Oke, Nah, itu. untuk 2 pieces kita harus mengatur yang namanya kadar garam. Oke. Kadar garam itu harus 10-25. Oh. Dia nggak boleh rendah, nggak boleh naik. Itu harus maksimal 10-25 sampai 10-24. Oh. Itu untuk dua dua spesies dua ini. spesies ini. Oke. Tapi kalau untuk ikan aja, emang itu kadar garam harus rendah. Harus rendah. Harus rendah. 10-20 atau 10-21. Cukup. Cukup. Ternyata air harus diukur-ukur dulu nih yang namanya kadar garam untuk satu spesies ikan aja atau dengan terumbu karang ini. Jadi kalau misalnya dua spesies, ada ikan, ada terumbu karang, nah itu beda lagi kadar garam yang harus dipenuhi. Nah, Mas Burhan akan mengambil satu alat ya untuk kita tahu nih gimana jumlah kadar garam yang ada dalam air ini sendiri. Nah, ini nih. Contoh ini. Ya, ini nih kita lihat contohnya. Ini testernya. Oke. Kita keker. Om silakan 10-25. Itu untuk terumbu karang sama ikan. Mana Om? Itu kan ada dari kita biru, Oh iya bener. ya kan? Iya. Nah ini untuk 2 spesies. Nah Oke. untuk terumbu sama ikan, Oh. ya kan? Sekarang kita tes untuk ikan aja. Ya. Baru tahu nih aturnya. Untuk ikan aja 10-21. Perbedaan, Oh iya. ya kan? Kok bisa beda ya Om? Yes, beda, makanya khusus untuk ikan kita rendahkan kadar garam. Oke. Nah, khusus untuk 2 spesies terumbu karang sama ikan itu harus 10-25. Harus 10-25. Jadi kenapa saya bilang itu? Kalau kita bikin rendah, Iya. ikan oke sehat, tapi terumbu akan mati. Nah, itu dia. Ikan masih tetap sehat guys, tapi terumbu karang pasti akan mati, sayang banget. Kalau kita bikin tinggi, terumbu karang oke, Oke. bagus, tapi ikan mati. Ikan mati.
ibaratnya kita langsung ya Om ya, air Ya. udah aman, semua udah aman, Hmm. kadar garam sudah mencukupi semua, Ya. masukin spesies pun satu persatu. Satu persatu. Satu Kita persatu. bertahap lah. Bertahap. Kalau misalnya mau beli 3 ya 3 dulu. Lihat lagi perkembangan seminggu. Oh, lincah. Kita beli lagi 3. Nah, kita lihat spesies ininya, ruangan akuariumnya ini gede apa kecil. Oke. Gitu kan. Kalau gede ya kita mau beli ikan isi 10 atau 15 itu nggak jadi masalah. Oke. Setelah akuarium sudah selesai semua, Hmm. apa cuman akuarium aja atau ada equipment lainnya Om? Ada apartemen lain. Yang, Apa aja? yang pertama itu yang disebut jantungnya air laut itu namanya protein skimmer. Protein skimmer yaitu jantungnya air laut atau disebut ini pantai lah, pantainya laut. Oke. Jadi fungsinya adalah untuk membersihkan air yang kotor Air jadi yang bersih kotor lagi. jadi bersih lagi. Itu yang pertama. Ah. Yang kedua, kalau mau miara ini, Ah. miara terumbu karang, Terumbu karang. ya itu kita harus punya yang namanya ciri khas air laut itu apa? Guys, Nah. tahu nggak ciri khas air laut? Pasti semua bilang, air laut asin, ya kan? Bener nggak Om? Iya. Benar. Kebanyakan orang bilang ciri khas air laut itu asin. Asin, Tapi tapi bukan asin. Itu ciri khas air laut itu adalah ombak. enggak loh. Ombaknya itu ya ini Nih. wave maker. Ini guys, Nah, dia biar bergoyang-goyang seperti ombak. ini cuma sebagai hiasan aja nggak ada fungsinya Om? Ini ada fungsinya. Oh. Ya fungsinya ini ya oksigennya cuma PSS ini. Guys, ternyata Tuhan menciptakan air laut yang ada ombaknya itu ada fungsinya. Bukan cuma soal keindahan ada ombaknya aja, ternyata ombak itu pun ada fungsinya untuk biota-biota yang ada di dalam laut, yaitu untuk bernafas Bernafas, atau yaitu oksigen ya. Oke, jadi ini dibikin ombak ini Ya, biar biota-biota biar dalam laut dia itu- bergoyang-goyang, dia oksigennya. Ah. Itu yang ketiga ya. Ya, Nah, yang keempatnya kalau untuk miara koral atau terumbu karang Terumbu itu karang. lampunya khusus. lampu. Lampu. Wih, bukan lampu yang biasa ya, Bukan lampu yang biasa, Nih, lampu khusus lampu untuk khusus. air laut. Untuk air laut. Harus biru. Boleh campur, tapi ya yang diutamakan itu biru. Kenapa biru? Karena kalau nggak biru dia nggak akan keluar warna. Mau lihat nggak guys? Warna-warna terumbu Warnanya. karangnya guys. Nih. Kalau mau lihat Jadi lampu. lampu yang utama. Lampu. Itu tujuannya untuk Untuk memperindah. terumbu karang. Percuma kita kalau misalnya melihara terumbu karang nggak ada lampu, nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya, percuma, sia-sia kita miara. Iya. Bener. Dikasih lampu ini, kenapa lampu warna biru? Itu biar warnanya keluar semua. Oke. Masih ada lagi yang mau ditanyain? Langsung aja datang ke sini. Di mana Om? MJP Hanggar Teras Pondok Kelapa. Nah, itu dia. Tungguin terus informasi-informasi yang menarik lainnya di Teras Sinergi. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, dan positive comment. Oke? Bye. Terima kasih Om ya. Ya, sama-sama.